Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil black box yang sudah kami kerjakan eh, di untuk proyek UTS ini. Adapun kelompok dari kami, saya Adi Dwi Saputra dengan NPM 2208 1010 287. Saya Daniel Prestio Budiman, NPM belakang 304. Saya Muhammad Dandi Ferdian Saputra dengan NPM 147. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai black box testing yang telah kami uji coba selama ini. Untuk yang pertama ada bagian equivalent class partitioning atau ECP. Pada ini saya kebagian fitur untuk tambah tambah kelas, tambah kelas dan login siswa. Untuk tambah kelasnya, adapun di sini tes skenario-nya adalah masuk ke dalam halaman jurnal kelas, masukkan nama kelas, jurusan dan tingkat kelas. Nomor 3 yakni klik tombol pada tambah kelas dan yang keempat apabila input benar maka sistem data kelas baru akan menambahkan data kelas baru. Seperti yang ada di Excel ini. Untuk tes datanya ada tingkat kelas. Kita ambil misal kelas 12, lalu jurusannya ada MIPA, dan nama kelasnya ada kelas 12-3 misalnya. Untuk expected result-nya ada sistem dapat menerima data input. Selanjutnya untuk actual result-nya atau hasil dari tes ini adalah sistem mencatat data kelas baru. Selanjutnya untuk tes skenario yang nomor 2 ada masuk ke dalam jurnal sama seperti tes skenario satu, namun jika inputnya kosong maka sistem akan menampilkan pesan peringatan. Selanjutnya akan langsung ke tes report yang kedua untuk bagian saya, yakni ada login siswa. Untuk login siswa, yang pertama untuk tes skenario-nya ada buka halaman login siswa, yang kedua masukkan NISN dan password, dan yang ketiga klik tombol login. Untuk tes skenario yang pertama ini apabila semua NISN dan passwordnya benar, maka expected result-nya adalah sistem dapat menerima input dan untuk actual result-nya atau eh, hasil validnya yakni sistem telah menerima input dan akan langsung diarahkan ke dashboard. Namun apabila eh, terdapat NISN atau password yang salah, maka siswa tidak dapat login ke dalam dashboard siswa. Dan untuk yang terakhir saya terlewat satu yakni untuk test report absensi. Test report absensi yang tes skenario-nya sebagai berikut. Yang pertama ada login sebagai admin atau guru. Dua, masuk pada menu absensi. Yang ketiga, pilih kelas yang akan diabsen. Empat, pilih tanggal. Lima, pilih status kehadiran. Dan yang keenam, klik tombol simpan absensi. Adapun tes datanya yakni seperti berikut. Tes datanya ada Daniel Prasetyo izin, Joko Susanto Alpa, dan Budi Setiawan hadir. Maka untuk expected result-nya, sistem akan menerima input tersebut dan akan memproses absensi berhasil dengan
output sebagai berikut. Daniel Prasetyo izin, Joko Susanto Alpa, dan Budi Setiawan hadir. Selanjutnya ada actual resultnya, yakni sistem berhasil memproses absensi dengan output yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, Ya, selanjutnya masuk ke dalam fitur tambah siswa. Di sini yang pertama pada nomor 1, tes skenario-nya yang pertama adalah masuk ke dalam page pengelolaan data siswa, lalu klik tombol tambah siswa, lalu masukkan NISN, nama, angkatan, dan kelas siswa, lalu klik tombol simpan siswa, lalu yang terakhir jika format inputan benar, sistem akan mendata siswa baru ke dalam tabel data siswa. Tes datanya sebagai berikut: NISN 1122334459, namanya Yosera Lesia, angkatan 2024, lalu kelasnya 11 MIPA 1. Expect resultnya adalah sistem mencatat data siswa baru yang diinput. Actual resultnya adalah sistem mampu mencatat data siswa baru yang diinput, maka statusnya adalah passed. Lalu yang kedua, tes skenario-nya adalah yang pertama masuk ke dalam page pengelolaan data siswa, lalu yang kedua klik tombol tambah siswa, yang ketiga masukkan NISN, nama, angkatan, dan kelas siswa, klik tombol simpan siswa, lalu jika format inputan salah, sistem akan memberi peringatan berupa format yang salah. Contohnya di sini pada NISN-nya, pada tes data NISN-nya saya selipkan berupa karakter yaitu AB dan bukan berupa integer. Expect result-nya adalah sistem menampilkan peringatan, lalu actual result-nya ternyata sistem malah mencatat data baru yang diinput, maka statusnya failed dan masuk ke dalam defect ID yaitu DTS 001. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah tes skenario-nya yang pertama masuk ke dalam page pengelolaan data siswa, klik tombol tambah siswa, lalu masukkan NISN, nama angkatan, dan kelas siswa, lalu klik tombol simpan siswa. Jika terdapat ada inputan yang kosong, sistem akan memberikan pesan kembali. Nah, di sini contohnya pada tes datanya, NISN-nya saya isi, namanya saya kosongi, angkatannya saya isi, dan juga kelasnya saya isi. Expect result-nya adalah sistem menampilkan peringatan untuk mengisi inputan, dan actual result-nya adalah sistem mampu menampilkan peringatan untuk mengisi inputan, maka statusnya adalah passed. Ya, baik, selanjutnya masuk pada fitur pembayaran SPP. Ini pada nomor 1, tes skenario yang pertama adalah siswa memilih foto bukti pembayaran dan mengupload bukti pembayaran ke sistem. Lalu tes datanya yaitu berupa bukti pembayaran yang benar. Expect result-nya, sistem akan menampilkan status approve kepada siswa. Lalu actual result-nya benar, sistem menampilkan status approve kepada siswa, maka statusnya adalah passed. Lalu yang kedua, tes skenario yang pertama adalah siswa memilih foto bukti pembayaran dan mengupload bukti pembayaran ke sistem. Admin memeriksa bukti pembayaran siswa dan admin memberikan status tolak. Tes datanya di sini berupa bukti pembayaran yang salah. Jadi expect result-nya adalah sistem akan menampilkan status reject kepada siswa, dan benar pada actual result-nya sistem menampilkan status reject kepada siswa yang mana menjadikannya statusnya passed. Selanjutnya masuk pada fitur edit siswa. Untuk yang pertama, tes skenario-nya adalah yang pertama buka halaman pengelolaan data siswa, klik tombol edit pada siswa yang ingin diedit datanya, lalu masukkan NISN, nama, angkatan, dan kelas siswa yang baru. Klik tombol simpan. Di sini tes datanya
ada yang lama dan baru. Eh, Perbedaannya di sini hanya pada perbedaannya di sini ada pada NISN yang berbeda, angkatan yang berbeda dan juga kelas yang berbeda juga. Expect resultnya adalah ketika user memasukkan kredensial yang benar, saat mengedit user akan diarahkan ke halaman pengelolaan data siswa. Lalu data siswa yang baru akan tercatat di dalam tabel data siswa. Actual resultnya benar ketika user memasukkan kredensial yang benar saat mengedit, user kembali diarahkan ke halaman pengelolaan data siswa dan data siswa yang baru tercatat di dalam tabel data siswa. Lalu yang kedua, tes skenario-nya yang pertama di sini ada buka halaman pengelolaan data siswa, klik tombol edit pada siswa yang ingin diedit datanya, lalu masukkan format NSN yang salah, lalu klik tombol simpan. Di sini saya memasukkan tes data berupa NSN yang salah, saya menyelipkan karakter ABC, sedangkan pada NSN harusnya adalah integer. Untuk expect resultnya, di sini sistem menampilkan peringatan untuk mengisi inputan dengan format yang benar. Lalu actual resultnya, sistem menampilkan peringatan untuk mengisi inputan dengan format yang benar, maka statusnya pass. Lalu yang ketiga, skenario-nya yang pertama buka halaman pengelolaan data siswa, klik tombol edit pada siswa yang ingin diedit datanya, lalu user mengosongkan semua form, lalu klik tombol simpan. Ketika tes datanya saya buat kosong semua, maka sistem menampilkan peringatan untuk mengisi inputan untuk expect resultnya. Lalu actual resultnya benar, sistem menampilkan peringatan untuk mengisi inputan, maka statusnya pass. Nah, baik, selanjutnya di bagian saya, itu yang pertama sistem buat fitur buat login admin atau guru. Untuk yang pertama tes skenario yaitu buka halaman login sistem, masukkan username dan password yang benar, lalu klik tombol login, lalu sistem akan memverifikasi kredensial pengguna, dan yang terakhir, jika kredensial benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Untuk tes datanya itu memasukkan username dan password yang benar yaitu Erna123 dan password 123456. Lalu untuk expect resultnya, yang pertama sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama, dan yang kedua pengguna dapat melihat menu dan fitur yang tersedia. Dan aktual resultnya yang pertama sistem berhasil mengarahkan pengguna ke halaman utama, dan yang kedua pengguna dapat melihat menu dan fitur yang tersedia dan statusnya berhasil. Lalu untuk tes skenario yang kedua, yaitu di mana user masukkan username atau password yang salah. Di sini untuk tes datanya, username ABCDE dengan password 123456789. Untuk expect resultnya, sistem akan mengosongkan inputan, pengguna tidak dapat masuk ke sistem. Dan untuk actual resultnya, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tidak dapat masuk ke dalam sistem. Statusnya preset. Lalu yang ketiga data skenario-nya yaitu di mana user di sini mengosongkan username dan password. Data datanya username dan password dikosongkan, dan expect result-nya di sini sistem akan memberikan pesan kesalahan, lalu pengguna tidak dapat masuk ke dalam sistem. Dan actual result-nya sistem menampilkan pesan kesalahan, dan yang kedua pengguna tidak dapat masuk ke sistem dan statusnya pass. Lalu yang yaitu fitur kedua itu tambah admin atau tambah guru. Untuk tes skenario-nya yaitu yang pertama masuk ke halaman register guru. Lalu yang kedua isi form dengan inputan nama, jabatan, dan telepon. Lalu yang ketiga klik tombol daftar. Untuk tes data yang pertama dengan nama Budi Santoso, jabatan guru matematika dengan nomor telepon 081234567890. Dan untuk expect resultnya, sistem akan mengarahkan pengguna ke menu pengelolaan guru. Dan yang kedua, data guru dengan nama Budi Santoso tampil di tabel daftar guru.
Untuk actual resultnya, sistem berhasil mengarahkan pengguna ke menu pengenalan guru dan data guru dengan nama Budi Santosa berhasil ditampilkan di tabel daftar guru dengan status PES. Lalu untuk task skenario yang kedua, yaitu di mana salah satu inputan tidak diisi. Di sini saya untuk tes datanya yaitu jabatan saya kosongi. Untuk expect resultnya, sistem akan memberitahu untuk mengisi inputan yang kosong dan data guru dengan nama Siti Aminah tidak disimpan di sistem. Lalu untuk actual resultnya, sistem menampilkan pesan untuk mengisi inputan yang kosong dan yang kedua data guru dengan nama Siti Aminah tidak disimpan sistem. Statusnya PES. Lalu yang ketiga atas skenario-nya yaitu eh, terdapat kombinasi angka dan huruf pada inputan nomor telepon. Untuk test case datanya di sini dengan nama Bambang, jabatan guru PJOK dengan telepon 0876 IWE 09221. Nah, untuk expect resultnya, sistem akan menampilkan pesan kesalahan, nomor tidak boleh mengandung huruf. Lalu yang kedua, data guru dengan nama Bambang tidak disimpan di sistem. Untuk aktual resultnya di sini, yang pertama sistem menampilkan pesan kesalahan, nomor telepon tidak boleh menggunakan huruf. Yang kedua, data guru dengan nama Bambang disimpan ke dalam sistem. Statusnya PES. Lalu untuk fitur yang ketiga itu tambah mata pelajaran. Untuk task skenario-nya yaitu login sebagai kepala sekolah, pilih menu jurnal, pilih kelas, lalu klik drop down tambah mata pelajaran, lalu pilih mata pelajaran dan klik tombol plus atau button plus. Untuk tes datanya itu mata pelajaran yang tersedia. Untuk expect result-nya mata pelajaran ditambahkan di kolom mata pelajaran. Lalu yang kedua mata pelajaran yang telah ditambahkan tidak ada di drop down. Untuk dan aktual result-nya mata pelajaran ditambahkan di kolom mata pelajaran. Lalu mata pelajaran yang ditambah ad- tidak ada di drop down. Oke, baik. Selanjutnya untuk boundary value analysis atau BVA. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur tambah kelas, di mana di sini ada tiga input, yakni input tingkat kelas, input jurusan, input nama kelas, dan outputnya. Dan di sini ada rentangnya. Untuk rentang tingkat kelas ada 1 sampai 3 kata. Untuk rentang nama kelas ada 3 hingga 4 kata. Untuk di sini input yang pertama semuanya kosong, jadi outputnya gagal. Untuk input yang kedua ada tingkat kelasnya kelas 10, jurusan IPS, kelasnya kelas 1, maka inputnya berhasil. Untuk input ketiga, input kelas 12, jurusannya MIPA, dan nama kelasnya lebih dari 1, maka berhasil. Dan untuk input yang keempat, keempat ada tingkat kelasnya ada kelas, misal kelas 13, jurusannya bahasa, nama kelasnya lebih dari 1, gagal. Dikarenakan rentang dikarenakan tingkat kelasnya melebihi rentang yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada login siswa, bagian login siswa. Di sini ada dua inputan, yakni NISN dan password. Untuk rentang NISN sampai 11, lalu untuk rentang passwordnya ada 10. Untuk input pertama dua-duanya kosong, maka gagal. Untuk rentang kedua eh, in- input NISN dan passwordnya hanya ada 1, maka gagal. Untuk yang ketiga, input NISN dan password hanya ada 10 dan 8, maka gagal. Untuk NISN atau input yang ketiga atau keempat, yaitu NISN-nya ada 11 dan passwordnya ada 9, maka itu berhasil. Dan untuk input
yang kelima, input yang kelima itu NISN-nya 11 dan passwordnya 10 maka berhasil. Dan yang terakhir input keenam NISN-nya 12 namun NISN-nya 12 namun passwordnya 11 tetap dianggap gagal karena NISN-nya telah melebihi rentang. Selanjutnya, Ya, selanjutnya adalah fitur tambah siswa. Di sini inputannya sendiri ada tiga, yaitu NSN, lalu rentang angkatan, lalu juga ada nama. Pada rentang NSN ini hanya diperbolehkan sebanyak 10, lalu rentang angkatannya itu hanya diperbolehkan 4, dan juga untuk rentang namanya boleh satu atau lebih atau tak terhingga. Pada test case pertama di sini semuanya dikosongkan, maka keluarannya adalah gagal. Lalu yang kedua, eh, inputnya adalah satu semua, mengingat rentangnya hanya boleh 10 dan 4 pada NSN dan angkatan, maka outputnya adalah gagal. Begitu juga dengan NISN rentang 9, lalu pada namanya lebih dari satu dan juga pada angkatannya hanya 3, maka outputnya juga akan gagal. Lalu pada skenario ketiga di sini rentang NISN-nya 10, namanya lebih dari satu dan juga rentang angkatannya itu 4, maka keluarannya adalah benar karena sesuai dengan rentang yang ditentukan dari masing-masing input tersebut. Lalu yang terakhir yang keempat, NSN-nya dimasukkan 11, namanya lebih dari satu, lalu pada angkatannya 5, maka outputnya akan gagal. Selanjutnya adalah fitur edit siswa. Pada edit siswa ini terdapat dua inputan. Yang pertama adalah nama dan yang kedua adalah angkatan. Pada nama rentangnya ini satu atau lebih dari satu sampai tak terhingga. Lalu yang kedua adalah angkatan. Angkatan sama seperti sebelumnya, hanya boleh 4 saja rentangnya. Pada skenario pertama di sini dikosongkan semua, maka outputnya akan gagal. Lalu yang kedua dimasukkan satu semua, inputnya keluarannya juga akan gagal. Lalu pada yang ketiga pada nama lebih dari satu, lalu pada angkatan hanya 3, belum memenuhi 4, maka outputnya juga gagal. Lalu yang ke skenario keempat lebih dari satu untuk nama dan juga untuk angkatan dimasukkan 4, maka outputnya akan berhasil karena sesuai dengan rentang angkatan. Lalu yang kelima lebih dari satu untuk nama dan 2055 2255, yaitu rentangnya 5, jadi melebihi rentang angkatan, maka hasilnya adalah gagal. Baik, selanjutnya untuk fitur login admin atau guru. Untuk inputannya itu ada username dan password. Lalu untuk rentang password ada 6 sampai 10 dan rentang username 1 sampai 10. Untuk inputannya yaitu untuk username 0, 1, 2, 10 dan 11. Lalu untuk inputan untuk password 0, 6, 7, 10 dan 11. Untuk yang pertama itu untuk username dan password semuanya kosong, maka akan gagal. Lalu yang kedua untuk username dengan tentang satu dan passwordnya 6 itu berhasil. Lalu yang ketiga untuk username dimasukkan 2 dan password namanya 7 dan berhasil. Lalu yang keempat untuk username dengan tentang 10 dan password dengan tentang 10 juga hasilnya berhasil. Lalu yang kelima username diisi dengan tentang 11 dan password diisi dengan tentang 11 hasilnya gagal. Lalu yang kedua yaitu fitur
tambah admin atau guru. Untuk inputannya yaitu ada tiga, nama, jabatan, dan telepon. Dan di sini untuk case-nya yaitu rentang telepon 10 sampai 12 dengan inputan 0, 9, 10, 11, 12, dan 13. Untuk yang pertama semuanya diisi kosong, maka hasilnya gagal. Lalu yang kedua untuk nama dikasih rentang satu dan jabatan juga satu, nomor telepon 9, di sini juga gagal. Lalu yang ketiga untuk nama lebih dari satu, jabatan lebih dari satu, dan untuk telepon dengan rentang 10, maka hasilnya berhasil. Lalu yang keempat untuk nama dan jabatan lebih dari satu, lalu untuk telepon dengan rentang 12 juga berhasil. Lalu yang terakhir nama dan jabatan lebih dari satu dan telepon eh, dengan rentang 13, maka akan gagal. Selanjutnya di sini ada decision table testing. Yang pertama ada fitur tambah kelas yang dimana untuk kondisinya ada tingkat kelas sesuai format, jurusan sesuai format, nama kelas sesuai format, dan untuk actionnya ada simpan kelas dan error message. Untuk eh, case yang pertama, tingkat kelas sesuai format, jurusan dan nama kelas sesuai format true, maka simpan kelasnya berhasil. Untuk case yang kedua, nama kelas sesuai formatnya false atau nama kelasnya tidak sesuai format, maka akan terdapat error message. Dan untuk yang selanjutnya ada test report mengenai fitur login siswa. Untuk kondisinya ada username dan password. Untuk case yang pertama, username dan passwordnya sesuai, maka true, maka actionnya adalah login. Yang kedua, passwordnya false atau passwordnya salah, maka akan mendapatkan error message. Untuk case ketiga, username-nya false atau username-nya salah, maka akan terdapat error message. Dan yang keempat, yakni dua-duanya salah, maka akan terdapat error message. Baik, selanjutnya ada fitur tambah siswa. Pada kondisi yang pertama, di sini semua inputannya NISN, nama dan angkatan adalah true, maka di sini actionnya adalah tertambah. Lalu yang kedua, kondisi kedua, di sini untuk NISN dan namanya saya masukkan true dan juga pada angkatannya false, maka error message akan keluar. Lalu yang ketiga, di sini pada NISN saya true, nama sesuai format false dan angkatan true. Di sini harusnya tertambah error message, tapi karena ada defect dari sistem jadinya tertambah. Lalu pada skenario keempat, di sini NISN-nya saya false, nama dan angkatannya true, maka akan keluar message. Lalu yang kelima, di sini NISN dan namanya adalah false dan angkatannya true, maka juga akan keluar error message. Lalu pada skenario keenam, NISN dan angkatan saya false dan juga pada nama saya true, maka akan keluar error message juga. Lalu pada yang ketujuh, di sini untuk NISN-nya true, nama dan angkatannya false, hasil akhirnya keluar error message. Lalu yang terakhir yang ke-8, disalahkan semua, maka tentunya akan keluar error message. Lalu yang kedua, di sini ada fitur edit siswa. Pada skenario pertama, di sini semua nama dan angkatan true, maka actionnya tertambah. Lalu yang kedua, skenario-nya pada nama di true dan juga pada angkatan false, maka akan keluar error message. Lalu yang ketiga, di sini untuk namanya false, lalu angkatannya true, seharusnya juga keluar error message, tapi terdapat defect jadinya tertambah. Lalu pada skenario keempat, semuanya false, maka tentunya keluarannya adalah keluar error message.
Oke, selanjutnya yaitu dengan fitur login admin atau guru. Untuk kondisinya yang pertama username sesuai, yang pertama username sesuai dan kedua password sesuai. Untuk actionnya login dan error message. Yang pertama untuk username dan password semuanya true, maka akan berhasil login. Lalu yang kedua username sesuai dan passwordnya tidak sesuai, maka akan muncul error message. Lalu yang ketiga untuk username tidak sesuai walaupun passwordnya sesuai, maka akan muncul error message. Lalu yang keempat semuanya tidak sesuai atau false, maka akan muncul error message. Lalu yang kedua ada fitur tambah admin atau guru. Untuk kondisinya yang pertama nama sesuai format, lalu jabatan sesuai format, dan telepon sesuai format. Untuk actionnya loh tambah dan error message. Untuk yang pertama di sini semuanya sesuai, maka akan berhasil ditambah. Lalu yang kedua untuk nama sesuai, jabatan sesuai, tapi nomor telepon tidak sesuai, maka akan error message. Lalu yang ketiga, nama sesuai, jabatan tidak sesuai, lalu nomor telepon sesuai, maka akan muncul error message. Lalu yang keempat, nama tidak sesuai, jabatan sesuai, nomor telepon sesuai, maka akan muncul error message. Lalu yang kelima, nama tidak sesuai, jabatan tidak sesuai, tapi nomor itu yang keenam, nomor telepon tidak sesuai, maka muncul error message. Lalu yang ketujuh, nama sesuai, jabatan tidak sesuai, dan telepon tidak sesuai, maka muncul error message. Lalu yang kedelapan, semua tidak sesuai, akan muncul error message. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cause effect graphing. Jadi untuk yang pertama ada test report mengenai fitur tambah kelas. Jadi kondisi yang pertama, nam- sebelumnya saya akan bacakan dulu inputnya. Ada nama kelas sesuai, nama kelas tidak sesuai, kosong, simpan kelas dan error. Jadi untuk kondisi yang pertama C1 atau nama kelas sesuainya itu true, maka simpan kelasnya true. Untuk kondisi kedua yang true itu nama kelasnya atau nama kelas tidak sesuai, maka akan muncul error, maka errornya akan true. Lalu yang ketiga yakni false, atau maksudnya true di bagian kosong, maka akan menampilkan error. Maka untuk grafnya akan seperti ini. C1 akan nyambung ke E1, lalu C2 dan C3 akan nyambung ke E2-nya. Selanjutnya untuk test report login siswa, ada username benar, username salah, password benar, password salah, kosong, login, dan error. Untuk kondisi satu, username dan passwordnya benar, maka akan login, true-nya di login. Lalu kondisi kedua ada username dan username salah namun password benar, maka akan tetap error. Username benar, password salah, maka akan tetap error. Dan yang terakhir, username username salah dan password salah, maka akan muncul error atau true-nya akan di error. Selanjutnya untuk ini adalah untuk bagian grafnya. Baik, selanjutnya adalah fitur tambah siswa. Di sini inputannya adalah kondisinya adalah NSN sesuai, NSN tidak sesuai, nama sesuai, angkatan sesuai, lalu ada angkatan tidak sesuai, eh, kondisi kosong, berhasil, dan error. Di sini ketika diinputkan NSN sesuai,
nama sesuai dan juga angkatan sesuai, maka user akan berhasil menambahkan siswa. Lalu pada kondisi yang kedua, sini NSN tidak sesuai, lalu nama sesuai dan angkatan sesuai, hasil akhirnya tetap error. Lalu yang ketiga, di mana NSN sesuai, lalu nama sesuai, namun angkatan tidak sesuai, keluarannya juga adalah error. Lalu yang keempat, di sini dikosongkan semua, maka keluarannya tentunya akan error. Berikut di samping adalah flow graph dari fitur tambah siswa. Lalu selanjutnya adalah fitur edit siswa, maaf belum terganti. Jadi inputnya adalah nama yang sesuai, angkatan yang tidak sesuai, lalu kosong, berhasil dan juga error. Pada percobaan pertama di sini namanya sesuai, angkatannya sesuai, maka outputnya akan berhasil. Jadi eh, siswanya berhasil teredit. Lalu yang kedua, di sini namanya sesuai, angkatannya tidak sesuai, maka hasil akhirnya adalah error. Lalu yang ketiga, dikosongkan semua, hasil akhirnya akan error. Oke, lalu untuk fitur login admin atau guru, di sini untuk inputannya itu username benar, lalu username salah, password benar, password salah, dan lalu semuanya dikosongi, login, dan error. Untuk yang pertama, di sini username-nya benar dan passwordnya benar, maka akan berhasil login. Lalu yang kedua di sini username-nya salah, tapi passwordnya benar, akan error. Lalu yang ketiga username benar dan username-nya tapi salah. Oh maaf, passwordnya salah. Di sini akan error. Lalu yang keempat semuanya dikosongi, maka juga akan error. Berikut flow-nya. Lalu yang kedua itu fitur tambah admin atau guru. Untuk inputannya yaitu nama, jabatan, nomor telepon sesuai, dan nomor telepon tidak sesuai. Dan juga akan kosong nantinya. Lalu yang pertama di sini nama sesuai, lalu jabatan sesuai, dan nomor telepon sesuai, maka akan berhasil. Lalu yang kedua nama sesuai, jabatan sesuai, tapi telepon tidak sesuai, maka akan error. Lalu yang ketiga semuanya dikosongi, maka akan error. Dan berikut flow-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai whitebox. Untuk bagian saya, yakni yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tambah kelas. Jadi, di situ sudah ada flow-nya. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama flow dari tambah kelas, yakni adalah start, yakni fungsi tambah kelas atau memanggil fungsi tambah kelas. Yang kedua, yakni ambil input fungsi nama kelas. Lalu yang ketiga, yakni memanggil model m_journal ke insert kelas untuk menyimpan data ke dalam database. Yang keempat, redirect ke halaman jurnal. Dan yang kelima selesai. Untuk cyclomatic complexity-nya, yakni predikat node-nya 0, maka rumusnya PG sama dengan P ditambah satu, maka P-nya akan 0 ditambah satu, maka hasilnya akan tetap satu. Untuk yang kedua, login siswa, flow-nya seperti berikut. Yang pertama ada start, yakni memanggil fungsi login siswa. Yang kedua, mengecek apakah ada data post. Yang ketiga ada mengambil input NIS, dan password dari form. Yang keempat, memanggil model M login ke login siswa. Yang kelima, yakni mengecek apakah ada data login valid di database. Apabila ada, maka
akan set sesi lalu redirect. Namun apabila tidak namun apabila login tidak berhasil, maka akan set flash data error dan redirect ke login ulang. Untuk cyclomatic complexity-nya, predikat node-nya ada 3, maka rumusnya VG sama dengan P tambah 1, maka VG sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk yang bagian saya yang terakhir, yakni ada bagian absensi. Yang pertama ada mulai, untuk mulai mengakses indeks. Yang kedua, ambil daftar semua kelas. Yang ketiga, klik salah satu kelas atau ID-nya. Yang keempat, mengambil daftar tanggal aktif. Yang kelima, mengklik salah satu tanggal. 6, mengambil data siswa dan status absensi. 7, guru mengisi status absensi. Yang kedelapan, klik tombol simpan. Dan yang kesembilan, mengecek apakah absensi tersebut atau mengecek data absensi tersebut ada atau tidak. Jika ada, maka akan tersimpan ke DB via save absensi. Namun, lalu jika sudah tersimpan, maka akan ke redirect ke daftar tanggal. Namun apabila tidak ada daftar absensi atau tidak ada data absensi, maka akan menampilkan error dan selesai. Untuk cyclomatic complexity-nya, predikat node-nya ada 1, maka P ditambah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Baik, selanjutnya masuk pada white box tambah siswa. Di sini yang pertama adalah user klik tombol tambah di halaman pengelolaan data siswa. Lalu yang kedua, load function tambah pada controller. Dari function tambah controller ini dipanggil function get class pada model. Lalu kemudian menampilkan view tambah siswa yang berisi form input. Lalu yang kelima, pengguna mengirimkan data input. Load function simpan pada controller untuk menangani data input dan validasi. Lalu sistem mengecek apakah input ini valid sesuai aturan. Lalu yang ke-8, load function simpan siswa pada model untuk menginsert data. Lalu pada load ke-9, jika sukses redirect ke daftar siswa, dan juga pada jika skenario gagal kembali ke form tambah dan menampilkan peringatan. Cyclomatic complexity-nya di sini predikat nodenya ada 1, yaitu pada node 7, maka V dalam kurung G sama dengan P tambah 1, hasilnya adalah 2. Selanjutnya ada fitur edit siswa. Yang pertama, user klik tombol tombol edit di baris data siswa, lalu load function edit pada controller. Dari function tambah controller dipanggil function get siswa pada model. Dari load function get siswa ini juga di load function get kelas pada model. Lalu selanjutnya menampilkan view edit siswa yang berisi form edit. Lalu pengguna mengirimkan data input. Lalu sistem akan mengecek apakah input valid sesuai aturan. Jika valid, maka data akan disimpan ke database. Lalu data terbarui redirect ke halaman pengelolaan data. Jika gagal, kembali ke form tambah dan menampilkan sebuah peringatan. Cyclomatic complexity-nya di sini adalah predikat node-nya 1, maka V dalam kurung G-nya adalah 2. Yang ketiga adalah fitur WSPP. Di sini ada 2 flow graph. Yang pertama saya jelaskan adalah siswa. Siswa klik menu pembayaran pada navbar, lalu load function upload bukti pada controller. Menampilkan view pembayaran siswa, lalu siswa mengirimkan bukti pembayaran. Selanjutnya akan load function simpan bukti pada controller untuk menangani upload image. Yang keenam, yaitu pengguna mengirimkan data input.
Lalu foto akan terupload di database dan mendapatkan status pembayaran adalah pending. Yang kedelapan, ditampilkan keterangan berhasil mengupload bukti. Lalu yang kesembilan, menunggu respon admin. Jika admin menerima bukti pembayaran, maka akan mendapatkan status approve. Jika admin menolak, maka akan mendapatkan status reject. Selanjutnya adalah flow graph dari admin. Yang pertama di sini admin klik aksi lihat pada baris tabel data pembayaran siswa. Lalu load function detail pada controller. Lalu sistem akan menampilkan view detail pembayaran admin. Admin akan memilih menolak dengan klik tolak atau menerima bukti pembayaran dengan klik ACC. Lalu yang kelima, load function status pembayaran untuk menangani status siswa yang ada pada controller. Load function update pembayaran yang juga pada ada model. Selanjutnya ada tampilkan flash sukses. User akan di redirect. Lalu yang terakhir, siswa akan menerima status approve jika admin memberi aksi ACC dan dicek jika admin memberikan aksi tolak. Cyclomatic complexity-nya di sini predikatnya tidak ada, maka V dalam kurung G adalah 1. Baik, selanjutnya untuk login admin. Di sini untuk flow-nya yang pertama akan eh, Oke, untuk login admin, sini yang pertama akan cek apakah ada data post di mana si user akan menginput username dan password. Lalu ambil username dan password. Lalu yang ketiga, jika hasil dari login admin ini sesuai dan maka dari itu yang keempat, jika login berhasil akan set session dan redirect ke dashboard. Lalu yang kelima, jika gagal akan muncul flash error dan redirect ke login lagi. Lalu yang keenam akan tampil ke halaman login jika belum submit form. Lalu untuk cyclomatic complexity-nya, untuk predikat node-nya yaitu ada dua, yaitu di node 1 dan node 3. Maka PG-nya sama dengan P plus 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Lalu yang kedua itu tambah admin. Yang pertama di sini ambil data dari inputan form di mana akan masukkan inputan nama, jabatan, dan juga nomor telepon. Lalu yang kedua akan menyimpan data via model di admin, smart admin. Lalu yang ketiga, jika penyimpanan berhasil, maka akan flash data sukses. Lalu yang keempat, jika penyimpanan gagal akan flash data gagal. Lalu yang kelima, redirect ke halaman admin. Untuk cyclomatic complexity-nya, untuk predikat node-nya ada satu, yaitu di node 2, maka VG-nya sama dengan P plus 1, sama dengan 1 plus 1, sama dengan 2. Lalu yang terakhir yaitu tambah kelas. Yang pertama, ambil ID mata pelajaran dari input form. Lalu yang kedua, tambahkan relasi ke database via model. Dan yang ketiga itu redirect ke halaman detail kelas. Lalu untuk cyclomatic complexity-nya dengan predikat not 0, maka VG-nya sama dengan P plus 1 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Baik, mungkin itu yang bisa kami presentasikan baik untuk black box maupun white box testingnya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.